Saya memprediksi memang melihat situasi secara global, perang dunia ini tidak berhenti, justru semakin kayak memperluas ekspansinya. Saya menjaga bukan menjual ya, gitu ya. Jangan sampai kayak kejadian kemarin ada bandara liar dalam bandara gitu kan. Nah, ini kan satu tanda-tanda. Ini yang saya melihat ada sesuatu yang akan last minute begitu ya. Ramalan Jayabaya ini dan mata batin saya sendiri pun melihat ada transisi di 2029 ke 2030. Hanya saja ada satu chance di ujung jurang ini kalau sampai terjadi crash landing, kita habis di 2030. Listrik, ATM listrik, tiba-tiba di shutdown satu negara, mereka yang punya powernya, kita akan jadi kayak hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia yang akan ini. Manusia. Jadi semua akan berperang melawan semua. Iya, manusia akan menghabisi manusia. Saya memprediksi memang melihat situasi secara global, perang dunia ini tidak berhenti, justru semakin kayak memperluas ekspansinya. Satu contoh kejadian tahun lalu kan pernah di Bali shutdown listrik, yang sumber daya listrik dari Bali ini kan dari Jawa. Dari Jawa Timur kan, lewat bawah laut. Yang saya ketahui optiknya ini kan made in Cina dan operatornya Cina. Bahaya nggak itu? Nggak ada orang Indonesia yang operator. Si Cina ini dia cut. Selesai itu satu kali. Apakah itu tidak jadi suatu notice bagi bangsa? Nah, sementara segala sesuatunya ini adalah listrik. Kita akan jadi kayak hukum rimba. Jadi semua akan berperang melawan semua. Iya, manusia akan menghabisi manusia. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer, ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Paranormal pun melihat bahwa Indonesia mulai merasakan gelombang energi yang mulai bergerak perlahan di seluruh Nusantara. Ia menyadari, ini bukan sekadar perubahan biasa. Ada sesuatu yang tengah terguncang di balik kehidupan sehari-hari masyarakat. Sesuatu yang tak tampak tapi terasa nyata bagi banyak manusia. Menurut penglihatannya, masalah-masalah kecil yang sering dianggap sepele dapat memunculkan tekanan yang bisa mengguncang banyak wilayah di tanah air. Sampai kapan ini masa goro-goro ini? Yang pohon bergoyang aja bisa jadi masalah. Iya. Itu atap sekolah bocor itu bisa jadi masalah yang sangat besar gitu. Pandangan saya ya, secara mata batin saya,
melihat ini ada pencerahan, ini kan 2026. 26. Nah, 2029 ini ada terjadi goncang nih, 2026 ke 2029 ini goncang. Take off-nya kita itu 2030 ke atas, pergantiannya di situ. Pergantiannya di situ. Hanya saja begini, ini bisa terjadi distract karena Indonesia bukan berdiri sendiri. Yang saya lihat, segala sesuatu ini bisa dirubah. Karena kembali lagi secara elit global ini ada. Kita lihat hari-hari terakhir ini Indonesia ini kan semakin seperti dicengkram, semakin seperti berada di dalam suatu kawasan yang sudah dimonitor sana sini. Disadari atau enggak, kita bisa lihat kan. Dan ini mungkin masih jadi suatu hal yang rahasia. Mungkin sesuatu perang dunia ketiga ini akan terjadi. Indonesia ini kan suatu incaran juga, negara incaran juga. Sejauh mana presiden kita hari ini mampu menjaga bukan menjual ya, gitu ya. Jangan sampai kayak kejadian kemarin ada bandara liar dalam bandara gitu kan. Nah, ini kan satu tanda-tanda. Jangan sampai dijual negara ini. Nah, kalau sudah dijual ya sudah. Take off yang seharusnya 2030 selesailah kita memang take over bukan take off. Ini yang saya melihat ada sesuatu yang akan last minute begitu ya. Ramalan Jayabaya ini dan mata batin saya sendiri pun melihat ada transisi di 2029 ke 2030. Hanya saja ada satu chance di ujung jurang ini kalau sampai terjadi crash landing, kita habis di 2030. Habis dalam arti? Terjual. Kita jadi bangsa yang dijajah bukan perang kayak di Timur Tengah, enggak. Segala sesuatu di Indonesia ini sudah dikuasai oleh asing. Banyak loh, maaf. Banyak hal yang hari ini di media ini semua pembohongan publik. Mohon maaf di sini. Ini untuk kewaspadaan, bukan untuk membuat situasi semakin panas tidak, tapi ini realita gitu loh. Dibikin seolah-olah baik-baik aja. Contoh ini, negara Eropa, Nederland dan sebagainya, mereka udah mengeluarkan e-book loh tentang bagaimana survive dalam 7 hari tanpa listrik. Ini kan satu tanda alarm besar bagi negara-negara Eropa loh ini. Akan terjadi perang dunia ketiga. Indonesia tahu sebenarnya, tapi kenapa kita masih seperti dikasih mimpi terus nggak ada. Yang bicara itu kemarin kalau nggak salah si Peringatan. Pongrekun siapa itu? Oh, Dharma Pongrekun. Tapi tanpa Pak Dharma Pongrekun pun kita kalau rajin Google tentang berita media dari internasional, itu memang ada. Belanda ini udah mengeluarkan. Untuk kebetulan saya punya teman di Eropa dan di Belanda, mereka udah dikeluarkan warning itu. Tutorial itu untuk bertahan survive 7 hari, apa yang harus kalian preparekan. Indonesia kita nggak ada sama sekali seperti itu, nggak ada kayak masih kita dikasih angan-angan mimpi-mimpi. Cobalah hari ini harga emas Antam tuh berapa, dolar dan nyentuh berapa. Kalau kita mau katakan Indonesia baik-baik aja nih, kan enggak. Tertangkapnya para koruptor hari ini, coba lihat bupati apa segala, ya kan makin banyak gitu. Soal itu menarik juga yang bagaimana bertahan 7 hari tanpa listrik, tanpa semua topangan hidup kita selama ini. Iya. Oke, apa karena agresi Amerika Serikat ke Venezuela itu kan boleh dibilang agresi lah. Iya, Greenland itu kan, yang Greenland mencaplok Greenland itu kan. Akhir tahun kemarin kembali lagi di channel YouTube saya, karena saya hanya mengeluarkan satu prediksi. Saya memprediksi memang melihat situasi secara global perang dunia ini tidak berhenti, justru semakin kayak memperluas ekspansinya, terutama Amerika dan negara-negara besarnya. Kemudian dampak ke Indonesia pasti ada. Dampak ke Indonesia pasti ada suhu politik, ekonomi pastinya, begitu ya. Kemudian pergerakan Amerika ini kan pasti mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi negara-negara lain, iya kan? Saling boikot kan pada akhirnya. Jalur nanti itu jalur Cina Selatan nanti akan diblokir, Indonesia nggak bisa dapat kiriman apa-apa tuh. Minyak, beras dan sebagainya, kita masih bergantung dari negara luar, begitu kan? Apakah kita ready? Kemudian satu contoh kejadian tahun lalu kan pernah di Bali shutdown listrik, yang sumber daya listrik dari Bali ini kan dari Jawa. Dari Jawa Timur kan, lewat bawah laut. Yang saya ketahui optiknya ini kan made in Cina dan operatornya Cina. Bahaya nggak itu? Nggak ada orang Indonesia yang operator. Si Cina ini dia cut di situ.
Selesai itu satu Bali. Apakah itu tidak jadi suatu notis bagi bangsa? Begitu ya, apakah itu suatu pemadaman listrik biasa? Padahal kan ini untuk satu Bali loh, kerugian berapa miliar tuh kemarin hanya sekian jam. Kalau saya melihat itu suatu uji coba. Jangan dianggap satu, oh lumrah Indonesia ini kan suka menormalisasikan segala sesuatu. Bahkan koruptor pun kita lihat santai banget, di jalan udah normal aja kita ngeliat koruptor warawiri pakai rompi orange gitu kan. Ini harus jadi suatu warning buat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Coba dicek, ini optik dari mana, made in mana, siapa operatornya, pakai Indonesia juga menguasai ini. Ahlinya ada nggak orang Indonesia? Tiba-tiba disabotase. Gitu kan? Nah, sementara segala sesuatunya ini adalah listrik. Hari ini, hampir 90% listrik. Lihat aja di rumah, kulkas, colokan dari untuk rice cooker, untuk apa semua listrik. HP kita listrik, semua listrik, segala sesuatu listrik. ATM listrik, tiba-tiba di shutdown satu negara, mereka yang punya powernya, kita akan jadi kayak hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia yang akan ini. Manusia. Jadi semua akan berperang melawan semua. Iya, manusia akan menghabisi manusia. Paranormal pun melihat bahwa dunia tidak sedang diam. Bahkan negara-negara besar di Eropa yang selama ini dianggap kuat, kini sudah lebih waspada. Menurutnya, masyarakat harus tetap sadar, bukan hanya terjebak dengan hiburan atau tren semu. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berasal dari gabungan ketegangan global, hingga dentuman keras ini akan terasa di ranah sosial politik Indonesia. Begitu. Ini yang sudah menjadi, ini bukan suatu hal yang mengada-ngada, tapi bayangkan Eropa ini negara yang superpower lebih daripada Indonesia, mereka saja sudah waspada. Artinya kan ini bukan suatu hal yang main-main, bukan isu, bukan gosip, bukan hoax gitu loh. Real loh. Kok Indonesia masih santai aja? Kenapa? Ini, yang harusnya masyarakat luas ini melek gitu loh. Jangan hanya scroll, nonton, joget-joget TikTok. Mohon maaf ya, gitu. Tapi kita juga harus melek, cerdas gitu, bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan juga dari spiritual juga saya melihat ada sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini, gitu ya. Indonesia ini harus aware, harus waspada. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri ada dentuman keras gak nanti? Ada. Dalam konteks sosial politik? Ada. Seperti apa itu? Pergerakan massa ada, turun ke jalan ada, berusaha dalam sabotase ya. Pemimpin ada, entah itu dia akan melakukan dengan terang-terangan atau seperti menggunakan tangan lain sehingga terjadi kekeosan, sehingga di sini akan terjadi dampaknya ujung-ujung ke masyarakat ya, kasus di Agustus lalu. Ada permainan licin dan cantik seperti itu. Yang di depan siapa, yang jadi pion siapa, tapi ini ada yang grand kita. desainnya ada. Oke. Jadi kelompok-kelompok seperti itu tuh masih hidup gitu. Masih. Dengan segala kemungkinan skenario, konspirasi. Masih begini, mohon maaf ya, tanpa mengurangi, saya juga menginginkan sebenarnya Indonesia ini baik-baik aja gitu. Siapa sih yang menginginkan perpecahan gitu ya? Kita pengennya ya kerja baik, dapat gaji dan sebagainya. Cuma kita lihat situasi sosial aja lah hari ini. Ini kan mudah terbakar. Masyarakat hari ini susah dapat pekerjaan. Ya kan? Secara finance, ekonomi ini kan nggak ada pertumbuhan. Jadi Purbaya enggak. Jangan sampai hanya untuk meredam sesuatu tapi nihil. Tapi kan manusia, orang-orang memantau ini sampai kapan. Nah inilah emosi yang ditahan, dipendam-pendam, jeder, ada trigger, meledak lagi. Oke. Karena kembali lagi, politik adalah politik. Jadi di bawah ruang sosial kita ini banyak bom-bom waktu gitu. Banyak. Saya melihat situasi 2026 ini, kalau maaf ya, pemimpin tertinggi presiden kurang jeli dan hati-hati, atau beliau terlalu banyak mendengar hanya bisikan-bisikan dari orang terdekat tanpa melihat langsung ke bawah, beliau akan terkaget-kaget seperti kasus di Agustus lalu. Tiba-tiba jeder, ada yang turun ke jalan, tiba-tiba gerakan-gerakan bawah tanah ya yang tiba-tiba muncul begitu. Karena maaf, di sini saya melihat orang-orang pembisik-pembisik ini terlalu, itulah ya, mungkin tahu karakternya beliau ini gitu.
gampang sekali untuk mendapat asupan yang begitu, oh baik-baik semua Pak, mohon maaf begitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, secara kacamata mata batin saya, beliaunya ini banyak sekali mendapat informasi yang kurang fair. Dan itu informasi dari teman-teman itu yang terjadi di Aceh, Sumatera, iya Padang. Kan, kaget kan ketika begitu ngeliat tuh, loh kok selama ini beliau nggak tahu apa-apa. Termasuk ketika beliau sudah menggelontorkan banyak dana untuk recovery, tapi itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sampai informasinya sih harus menurunkan tim lapis 2 untuk melihat sumbatan komunikasi, informasi, data dan lain-lain itu sebenarnya di mana terjadinya gitu. Mohon maaf ya, ini kita akhirnya keluar dari bahas spiritual. Tapi di sini kan dari kacamata batin saya melihat begini, beliau ini seperti tersandera saat ini. Pemimpin kita saat ini seperti tersandera. Ada keinginan, tapi dia nggak berdaya. Karena dalam kabinet atau orang paling terdekatnya sendiri pun ini juga not fair ke dia. Not clean gitu kan. Atau ini berkaki 2, berkaki 3. Ini yang saya melihat bahwa mungkin beliau, oke, saya ingin Indonesia ini, ginilah kita, mohon maaf ya, usia beliau berapa sih sekarang? Apakah mampu 2 periode? Iya kan, kita lihat dari fisik kesehatan aja itu. Untuk 2 periode tentunya ini akan berat. Nah, beliau pengen menuntaskan saat ini, tapi saat ini pun dibikin keruh semua. Hampir berapa puluh % dari kabinet, dari DPR RI, ini kan masih mix dari... Iya kan, gerbong-gerbong lain, lawan politik gitu kan, iya kan. Kalau dilihat di kabinet berapa persen masih bawaan dari kabinetnya era Pak Jokowi. Ini kan mengisyaratkan. Ini kalau kita lihat kalau saya melihat ya, saya bukan politik, tapi saya melihat dari itu kasihan begitu loh, seperti tersandera sendiri di sini. Menginginkan A, tapi begitu pelaksanaan jadi B, C dan sebagainya. Oke. Menurut Mbak, kalau sepenglihatan Mbak Yesi, ini kelompok yang menyandra ini politisi, pengusaha, atau apa? Politisi hari ini pasti mereka mayoritas adalah pengusaha, ya enggak? Lihatlah di Senayan. Iya kan? Pasti. Coba kita cek. Politisi di Senayan ini rata-rata mereka pengusaha. Pengusahaan mereka ini pasti terkoneksinya kan ada bos-bos besarnya ini. Artinya di sini kepentingan para politisi ini selain dia juga pebisnis, dia disetir oleh ini satu gerbong. Berarti yang orang bilang invisible hand itu ada. Nah, gitu. Ini yang saya lihat. Jadi nggak bisa kita politik kita udah tahu lah, politik hari ini A, besok bisa B, hari ini teman, besok jadi lawan. Tambah lagi ini ada kepentingan bisnis. Segala sesuatu ini kan sekarang udah didesain kepentingan bisnis. Kalau memang untuk rakyat Indonesia nggak seperti hari ini. Hutang nggak sebanyak ini menumpuknya. Indonesia. Iya dong. Kalau memang benar-benar dikelola dengan baik gitu. Kita lihat aja lah niat baik kayak MBG, tapi hari ini MBG seperti apa? Nah, kalau secara kacamata spiritual melihat Pak Prabowo ini gimana? Hati-hati ya, kalau dari kacamata spiritual saya melihat beliau harus lebih ekstra hati-hati, teliti dan jeli, bahkan harus itu tadi, kalau beliau memiliki satu lapisan yang baru, ini orang-orang yang tidak dikenal oleh siklus atau circle dia hari ini. Kan dia nggak mungkin dia turun ke lapangan, ini presiden kan. Dia harus punya kaki tangan, tapi ini tidak diketahui orang lain untuk memantau the realnya. Orang-orang, dia harus punya itu. Kayak spy tapi... Nah, yang tidak diketahui hanya dia yang tahu. Tapi kalau dia masih menggunakan, mohon maaf, dengan orang ini udah habis semua, dia dibohongin. Beliau dibohongin. Mohon maaf begitu ya. Mohon maaf, karena ini yang terjadi berapa kali beliau menyampaikan suatu statement atau apa, tidak berdasarkan yang... Masyarakat kan banyak hari ini komen, Pak ini sudah seperti ini loh, kita lihat aja gitu. Beliau masih mengatakan by data, tanpa melihat. Nah tapi alam kan, alamnya kan berpihak kepada orang-orang yang tertindas kan. Jeder di Sumatera kejadian tuh kayu gelondongan apa dan sebagainya. Ini terjadi mulai nih di Jawa Tengah yang Guci longsor. Ini juga kan longsoran kayu mulai turun nih.
Oh iya. Dibawa, Iya. ya kan, mulai ketahuan nih, oh ternyata ada tambang-tambang ilegal nih, Di atas. ya kan? Pemkap setempat nggak tahu, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Izin kan ada, galian C dan sebagainya kan ada izin. Nah inilah, ketika manusia tidak mampu memanusiakan manusia lain, maka semesta atau alam yang akan bertindak. Gitu. Paranormal pun merasakan bahwa gelombang ketegangan sudah mulai naik ke permukaan. Dalam penglihatannya, masyarakat kecil telah berteriak, tetapi jeritan itu sering dianggap sepele. Ini hanya akan menjadi bom waktu yang tersembunyi di lapisan bawah sosial, yang dapat meledak kapan saja jika tidak ditangani dengan bijak. Ia pun juga menekankan bahwa ketika pemimpin berpihak kepada rakyat, menunjukkan empati, dan benar-benar membela kepentingan mereka, energi positif itu akan menetralkan potensi ledakan sosial. Revolusi alam jadi. Nah, bukan revolusi ini lagi manusia atau sosial gitu kan. Manusia udah nggak mampu lagi. Masyarakat kecil udah berteriak, udah melakukan demo tapi dianggap sepele. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan agar bom-bom waktu di bawah lapisan sosial ini tidak terinjak lalu meledak atau dihindari sehingga kita transisi menuju 2030 tadi Mbak Yesi, atau Nggak tergelincir gitu ya. istilahnya 2045 Indonesia emas itu berjalan mulus. Terutama pemimpin. Ya kan, mereka yang mempunyai kapasitas langsung kan. Berpihaklah kepada rakyat. Itu aja. Karena ketika dia melakukan empati kan, berpihak kepada rakyat ini kan empati. Empati ini kan energi. Energi positif yang dia keluarkan. Oke, jadi ketika dia berpihak kepada rakyat, mengayomi rakyat, membela rakyat, mensejahterakan rakyat, maka bom-bom ini nggak akan serentan itu. Walaupun ada pergerakan, mereka nggak akan menggerakkan massa. Adalah lawan-lawan politik, tapi kalau dia mampu, rakyat ini mencintai dia, nggak akan dia di demo sebanyak itu nantinya. Tapi hati-hati, dia cekik rakyat hari ini, dia tindas rakyat, ekonomi susah, pekerjaan susah. Ada memang yang ngomporin tuh kayak masa bayaran, atau ada sponsornya, atau ada yang men-trigger. Ini akan ikut mereka tanpa dibayar loh. People power nih ada nantinya. Nah ini yang berbahaya. Maka ketika ditanya apa yang harus kita lakukan, terutama pemimpin, berpihaklah kepada rakyat. Apapun itu begitu. Ini kan beliau masih baru masuk 2 tahun ya. Masuk tahun kedua, 2 tahun nih kan, masih ada 3 tahun. Mulailah mungkin ya, ini untuk waktunya. Kita kasih kesempatan lah. Kita lihat kan, Indonesia kan selalu memberi. Ya kan, toleransi ya. Kita lihat lah, mungkin beliau masih mau sapu bersih. Kita lihat banyak nih ditangkap gitu. Oke gitu ya. Ada Pak Purbaya, kita juga doakan semoga beliau bisa bekerja maksimal. Jangan hanya, karena di sini Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan, tidak akan bisa bekerja sendiri. Iya kan? Betul. Iya kan, dia orang suci gitu, ibarat kata malaikat, tapi di bawahnya devil semua, rampok semua, ya percuma. Apa mampu dia menghandle semua satu Indonesia? Contoh, dia nangkap dirjen pajak atau apa, yang lain-lainnya ini pro ke Pak Purbaya nggak? Nah kalau kita bicara di sini secara mistis, mungkin secara politik dia nggak bisa digeser, tapi ada yang pernah saya wawancara ya dengan provinsi yang dia sempat iya kan, ada kiriman dari Magic itu setelah dia 1 minggu menduduki, itu real. Nah ini yang perlu diwaspadai juga. Dalam kehidupan ini kan kita nggak bicara hanya sesuatu yang real, percaya nggak percaya, teluh santet black magic itu ada loh. Ya kita percaya sama Tuhan gitu ya, hanya saja kembali lagi manusia ini kan ada naasnya, ada hari naasnya, ada pas dia lagi drop, lagi kurang fit gitu, itu bisa. Kita bahasnya udah simpang siur ya. Ngeri juga ini negara ini. Tapi memang tah nyambung apa enggak, kalau melihat kondisi real sekarang sih terlalu banyak kekacauan. Kacau. Di satu sisi orang mengagung-agungkan kebebasan berekspresi, ya kan. Di sisi lain pemerintah juga mau melakukan tindakan tegas, nanti dibilang represif, otoriter. Jadi mungkin sudah saatnya kali pemerintah untuk memilah-milah. Kalau yang begini, stop. Ini bukan kebebasan berekspresi lagi. Ini hanya untuk bikin huru-hara, gaduh. Jadi konsentrasi bukan cuma penyelenggara negara, tapi seluruh masyarakat juga jadi
Iya. Jadi tidak terfokus kepada sesuatu yang konstruktif gitu. Iya. Memang kan di mana-mana harus dari atasnya dong, kasih contoh dulu. Iya kan, contoh baru ini memperbaiki, jangan mau memperbaiki yang kecil-kecil di bawah tapi atasnya nggak ngasih contoh ya percuma juga. Aturan dibikin jangan untuk kayak tebang pilih gitu tadi. Ya kan atasnya dibebasin, nggak ada kena apa-apa, padahal mereka lah biang keroknya yang ngabisin anggaran negara, korup dan sebagainya. Rakyat kecil ini yang dikenakan. Nah ini yang harus ada ya, adil merata ya, lakukan untuk semua. Ada kesadaran nih kembali lagi, spiritual awaken, kesadaran spiritual atau kesadaran yang meningkat. Saya ini sebenarnya apa sih misi hidup saya, tujuan hidup saya apa? Emang kita nggak bisa pungkiri kita hidup butuh uang, butuh makan gitu ya. Hanya saja kemana nih si saya setelah ini? Apapun itu ya kan? Yes. Harta ini nggak ada dibawa kemana-mana, punya jet pribadi, punya kekayaan berlian segepok-gepok, pada akhirnya akan nothing gitu. Nah ini apakah mereka punya pandangan kesadaran sejauh itu nggak? Atau dia hanya merasakan ya saya perlu menikmati sebanyak-banyaknya, urusan nanti ya nanti. Ada kan yang seperti itu? Kembali lagi kesadaran spiritualnya sejauh mana? Nah ini yang saya lihat di Indonesia sangat. Atau terlepas dari tujuan teleologis hidup manusia, tujuan jauh yang tujuan transenden itu kan. Setidaknya kesadaran spiritual itu apa ya, membawa orang-orang untuk menyadari bahwa kita semua ini sebenarnya emang dihadirkan ke dunia ini apapun caranya untuk membantu sesama. Apalagi kalau jabatan semakin tinggi harusnya semakin banyak orang yang dibantu ya kan dengan posisinya. Apalagi kalau posisi kepala negara itu kan sebenarnya amanah itu. Iya dong. Amanah untuk bagaimana lu mendistribusikan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian ya untuk masyarakat, karena negara ini adalah hasil dari konsensus atau kontrak sosial antar masyarakat. Paranormal pun melihat bahwa bangsa ini kini tengah berdiri di persimpangan yang penuh ketidakpastian. Dalam hati masyarakat, ada rasa cemas yang mendalam dan ketakutan akan ledakan sosial, politik, maupun ekonomi yang bisa datang kapan saja. Paranormal pun mengatakan, dengan kondisi ini, setiap keputusan harus diambil hati-hati, agar ketegangan yang tersimpan di masyarakat tidak meledak dan negara bisa tetap bergerak menuju stabilitas. Kita nggak usah lah bicara mungkin kalau spiritual terlalu tinggi. Ini untuk awam aja. Kita semua ini kan beragama. Indonesia ini kan dikenal sekali kan dengan agama yang cukup ini kan kuat gitu ya, masyarakat Indonesia. Negara religius. Iya, negara religius. Tapi jangan hanya sebagai untuk status sosial. Ajaran agama ini apapun itu, mau Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama kok, memanusiakan manusia lain. Intinya cinta kasih. Gitu kan, baik dengan alam, dengan sesama manusia. Tapi apa hari ini? Maaf, di agama apapun, apakah dia memperlakukan rakyatnya seperti yang termaktub di dalam Injil atau Al-Quran atau buku-buku Alkitabnya masing-masing? Nggak usah lah kita bahas jauh itu tadi. Secara spiritual ini kan terlalu tinggi gitu. Ya mungkin nggak semua paham. Pakemnya hidup kita ini pondasi. Lalu kita punya dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, berketuhanan, keadilan sosial. Nafas religiusnya juga ada di sana. Lalu kita bangsa yang benar-benar ya kan sangat ini gitu loh, tradisi budaya kita ini kan kental. Tapi ini apakah hanya sebagai itu tadi seremoni belaka, nggak sampai ke dalam soulnya kita. Kembali lagi SQ dan EQ-nya itu. Kalau ngomongin begini-begini jauh kayak perjalanan kita ini, karena jauh dekat. Rusaknya udah ke berbagai lini. Virus, kalau dibilang virus nih, virusnya udah ke berbagai usia, berbagai lapisan sosial. Dan ini udah gini loh, kita ini kan bangsa yang lama dijajah. Mental dijajah inilah sebenarnya menjadi background dalam pendidikan terutama. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah. Sebenarnya kan itu juga yang mempengaruhi. Lalu kita nih nggak ada pakem menerima input dari luar tuh loh, budaya luar nih kan. Kalau di negara lain ini kan ada keterbukaan ini ya. Iya, ada batasan dalam kayak YouTube apa dan sebagainya. Indonesia ini kan free banget.
Nah, negara Indonesia ini masyarakatnya belum siap untuk menerima modernisasi yang seperti Eropa atau negara-negara Barat sana. Ini juga yang mempengaruhi. Lalu kita melihat di media sosial. Di luar itu kenapa dibatasi? Karena negara benar-benar menjamin. Ya. Kalau di sini kan mungkin ya udahlah biarin aja mereka nonton sosmed sebagai hiburan yang Kembali tidak bisa lagi. diberikan oleh negara ini, mungkin gitu kali ya. Gini, segala sesuatu ini kan kembali lagi ke perizinan. Hmm. Iya kan? Akses perizinan itu kembali lagi. Kalau udah dikasih amplop, bebas akses. Betul. Ini budaya-budaya yang tadi yang saya bilang, dari hal sepele aja ketika ya udah kasih ini amplop, bebas aja gitu. Boleh gitu. Tanpa memikirkan dampak ke generasi. Dan ini kita nggak perlu menutup mata. Dan itu bisa jadi candu buat masyarakat. Oh iya. Jadi mereka tidak lagi Ya, contoh, ketika beban hidup menghimpit itu nonton aja TikTok, nonton aja, lihat aja ini IG, loh, Bro lihat aja Vincent. YouTube. Maaf, jadi kita agak menyimpang sedikit. Hari ini kan yang jadi wabah ini kan judol dan game online. Game online ini kan merusak otak anak-anak yang bermain gitu. Jadi addicted. Banyak kan anak-anak yang saya sendiri punya suatu pasien di KL. Ini dia gara-gara kecanduan anak usia remaja, 14-15 tahun dia, sampai nyakar tubuhnya sendiri ketika dia dilarang ngegame game online itu. Nah, di luar negeri itu banyak sekali diblokir, nggak boleh nih. Yang kayak, Mobile Legends dan sebagainya, gitu ya. Ada game-game yang diperkirakan bisa merusak jaringan otak, jadi kecanduan atau anak addicted dan malas belajar dan sebagainya gitu ya. Indonesia kan bebas. Kenapa bisa bebas? Izinnya ada amplop tadi. Padahal secara moral, saya yakin secara orang-orang pejabat ini mengerti kok. Iya dong. Menteri-menteri ini tahu kok impact-nya ini tadi karena ini tadi. Mereka nggak punya empati. Lalu judol ini kan juga karena masyarakat kurang lapangan pekerjaan, nyari uang susah. Ada loh, saya tahu sendiri, dan ini kemarin klien saya baru konsultasi. Suaminya satu kantor nih, ASN loh. Satu kantornya dia ini dengan kabaknya mereka judol semua. Bahkan uang, anggaran itu digunakan untuk simpan pinjam judol. Dan itu kayak kecanduan, banyak kasus judol. Saya kemarin pulang ke Kalbar, gitu ya. Ini orang masyarakat desa, ya mereka hari-hari udah itu aplikasi judol itu. Ini, nah kalau kita lihat ke atas, siapa bandar judol? Udah ketangkap. Siapa yang backup? Nah, iya kan, gitu. Jadi kalau ditelaah itu sebenarnya hampir semua kejahatan itu terstruktur banget. Sudah. Dan kita ini dibuai terus gitu loh. Masyarakat Indonesia kita ini dibuai terus dengan rayuan-rayuan, tipuan-tipuan, dengan nonton scroll, kita ketawa, hai, kita nggak tahu nih sebentar lagi tiba-tiba terjadi 7 hari bertahan. Aduh. Gitu. Ngeri juga. Jadi kita melihat kasus ini, apakah ini yang fakta aja lah hari ini. Siap. Oke, Mbak Yesi, terima kasih. Kita ngobrol dari mana tadi? Dari Gunung Slamet. Dari Gunung Slamet sampai judol ya. Luar biasa. Tapi kita juga mau bilang bahwa yang paling benar itu kita. Tapi paling enggak lewat media ini kita memberikan semacam mungkin alarm, informasi, ya kan? Sudut pandang yang berbeda. Supaya kita jangan terlalu terlena dengan apa yang kita alami sekarang. Betul. Gitu ya. Bahwa orang selalu bilang orang Indonesia itu orang paling sabar. Sebenarnya bukan orang paling sabar, orang yang paling telat sadar. Nah, gitu. Nanti ketika ada sesuatu baru mulai saling nunjuk siapa yang salah ini. Tapi padahal sebenarnya negara itu selamat, baik, positif karena dibangun di atas kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu ya kesadaran untuk menuju sesuatu yang lebih baik, atau orang-orang politik bilang bonum commune. Ya, kebaikan bersama, bukan kebaikan keluarga, kebaikan kelompok. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut.